Definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau disebut juga Activity Based Management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pada pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai pendekatan, pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Nah, kegiatan pada dimensi operasional atau biaya dalam kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Nah, langkah ini merupakan langkah awal yang sangat besar dan berpengaruh ke depan. Nah, kalau salah langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mendefinisikan apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan poolnya dan menempatkan pengukurannya, membebankan biaya pool ke aktivitas. Nah, pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk atau order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Nah, pool ini bisa berbeda setiap perusahaan. Menghitung tarif aktivitas, langkah ini juga dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Selanjutnya ada membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Selanjutnya ada menyimpan laporan manajemen. Nah, langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengembalian keputusan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kegiatan pada dimensi strategi atau proses. Ini merupakan menganalisis pemicu-pemicu biaya. Nah, pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjalankan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memicunya. Mengidentifikasi aktivitas pada langkah ini akan diidentifikasi dengan menilai aktivitas apa saja sih yang akan dilakukan. Mengapa kinerja pada langkah ini dilakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Nah, kemudian ada keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas atau BBA atau biaya based costing merupakan suatu teknik untuk memahami dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, biaya yang ditawarkan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Nah, oleh karena itu, manajemen harus dapat pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA yang digunakan untuk hal-hal berikut. Pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Terus, memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi, memilih pemasok. Nah, negosiasi produk, fitur kualitas, dan layanan untuk konsumen, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran. Nah, selanjutnya ada efisiensi dan efektif. Ini untuk meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya ada biaya berdasarkan aktivitas. Nah, keterbatasan sistem
akurasi biaya ini berdasarkan fungsional pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya. Nah, berdasarkan fungsional adalah melalui departemensi dan menggunakan tarif tunggal. Kebutuhan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit dibandingkan dengan total biaya overhead, dan yang kedua ini karena tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Keberagaman produk juga diperhatikan dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya distorsi atau kesalahan pembebanan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, ada ukuran produk, 2 kerumitan produk, 3 waktu setup, 4 ukuran batch. Selanjutnya ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aktivitas tingkat unit atau unit level activities. Kedua, aktivitas tingkat batch atau batch level activity. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activity. Dan yang keempat, aktivitas tingkat pelanggan atau customer level activity. Dan ada juga aktivitas pemeliharaan organisasi atau organization sustaining activity. Nah, analisis pemicu aktivitas ini merupakan awal pangkal timbulnya biaya mengelola, membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang akan menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis aktivitas. Nah, hal terpenting dalam analisis mengenai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengusikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas yang dianalisis seperti aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, berapa waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Itu ada penaksiran nilai dari aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya yang dikonsumsi dan kualitas produk yang diperhatikan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat tercapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, seperti efisiensi, waktu, dan kualitas.